Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhat talamiz al-ahibba wal a'izza. Fi hadhihi al-fursah as-sa'idah nahnu naltaqi aidan sanata'allamu ilmal faraid. Fil liqa'il akhir nahnu ta'allamna al-mawad ad-dirasiyah ma yata'allaq anil mawdu' asbabul irsi wa mawani'ul irsi. Idzan al-an sanastamiru al-mawdu' al-ati yakni al-warasah. Para siswa semuanya, pun pada santri Darul Quran, pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali pada pelajaran ilmu faraid ataupun ilmu pembagian warisan. Pada pertemuan terakhir atau pada minggu lalu kita sudah membahas tentang materi rukun warisan, kemudian syarat warisan, kemudian sebab-sebab mendapatkan warisan, kemudian sebab-sebab tertolaknya mendapatkan warisan. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu tentang warasah ataupun ahli waris, saya akan mengulas terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang rukun warisan. Jadi rukun warisan itu terdapat tiga, ada tiga bagian, ada tiga rukun. Dalam ilmu warisan itu ada tiga rukun. Yang pertama adalah adanya pewaris. Berarti orang yang memberikan harta warisan. Yang kedua adanya ahli waris. Yang ketiga adanya harta warisan yang ditinggalkan. Nah itu ya. Jadi itu rukun warisan. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat-syarat warisan. Syarat-syarat warisan juga ada tiga. Ada tiga syarat. Syarat yang pertama, terbuktinya pewaris telah meninggal dunia. Kalau misalkan pewaris masih hidup, maka tidak boleh bagi kita selaku ahli waris untuk membicarakan tentang warisan. Ya, karena pewarisnya masih hidup. Orang tua kita masih hidup, masih sehat. Jangan berbicara tentang warisan. Ya. Kemudian yang kedua, terbuktinya ahli waris masih hidup. Jadi ahli waris itu masih ada yang masih hidup. Nah, itu baru syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah mengetahui tentang ilmu-ilmu warisan. Cara eh, cara bagian-bagian ahli waris, kemudian cara ahli waris itu terhijab bagaimana. Nah, nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Ya. Kemudian selanjutnya kita juga sudah membahas tentang sebab-sebab mendapatkan warisan. Bahwa pada pertemuan sebelumnya, sebab-sebab mendapatkan warisan itu ada tiga. Yang pertama adalah sebab nasab. Ya. Jadi orang akan mendapatkan warisan karena dia bagian dari keturunan orang tersebut. Misalkan seseorang meninggal dunia, maka yang akan mendapatkan warisan yaitu anaknya, kemudian cucunya, cicitnya, sampai ke generasi yang paling bawah. Begitu juga seseorang meninggal dunia, maka ayahnya atau ibunya, kemudian kakek neneknya, kemudian buyutnya, sampai ke generasi yang paling tinggi, sampai ke Nabi Adam. Kalau misalkan ketemu, gitu ya. Itu adalah sebab-sebab mendapatkan warisan disebabkan karena keturunan. Yang kedua, sebab mendapatkan warisan dikarenakan pernikahan. Ya. Yang tadinya orang lain, ya,
karena bertemu kemudian diikat oleh hubungan pernikahan, maka seseorang itu yang tadinya orang lain menjadi istrinya atau menjadi suaminya. Maka suami ataupun istri akan mendapatkan warisan. Ketika suami meninggal dunia, maka istrinya akan mendapatkan warisan. Begitu juga sebaliknya, ketika istrinya meninggal, maka suaminya akan mendapatkan warisan. Itu sebab karena pernikahan. Kemudian yang ketiga, seseorang akan mendapatkan warisan karena sebab dia memerdekakan hamba sahaya. Atau disebutnya wala, sebab memerdekakan hamba sahaya. Misalkan si Fulan, seorang hamba sahaya. Katakanlah si A. Si A seorang hamba sahaya. Kemudian pada suatu saat si A ini sebagai hamba sahaya dimerdekakan oleh si B. Si A yang tadinya hamba sahaya menjadi merdeka. Artinya sudah tidak menjadi hamba sahaya lagi. Kemudian si A ini akhirnya dia merintis sebuah bisnis, kemudian jadilah dia orang kaya raya. Kemudian ketika si A ini meninggal dunia, maka si B yang dulu pernah memerdekakan dia itu juga menjadi ahli waris si A. Ya. Nah itu ya. Itu sebab kemungkinan zaman sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan itu. Ya. Nah itu adalah sebab-sebab mendapatkan warisan. Yang pertama adalah sebab nasab keturunan, yang kedua sebab pernikahan, yang ketiga sebab memerdekakan hamba sahaya. Kemudian selanjutnya materi yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yaitu tentang sebab-sebab tertolaknya mendapatkan warisan. Ya. Jadi ada 3 sebab yang menjadikan ahli waris itu tidak akan bisa mendapatkan warisan. Sekalipun dia ahli waris. Sekalipun dia anak kandung. Dia tidak akan mendapatkan warisan karena sebab-sebab tertentu. Yang pertama, ya. Yang pertama karena ahli waris ini berubah statusnya menjadi hamba sahaya. Ya. Maka hamba sahaya tidak akan bisa mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua, seorang ahli waris tidak akan mendapatkan warisan karena sebab dia membunuh pewaris. Ya. Misalkan si A membunuh ayahnya, maka si A ini tidak akan mendapatkan warisan dari ayahnya. Kecuali misalkan dia membunuh orang lain. Ya, maka itu beda lagi kasusnya. Artinya itu masih boleh mendapatkan warisan. Tapi dengan catatan-catatan tertentu. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab tertolaknya ahli waris mendapatkan warisan itu karena sebab beda agama. Baik itu karena sebab dia murtad ataupun karena dia pindah agama. Sudah lama pindah agama gitu ya. Orang tuanya Islam, kemudian anaknya Kristen, maka anaknya tidak akan bisa menjadi ahli waris. Begitu juga sebaliknya, bapaknya adalah pun orang tuanya Kristen, anaknya Islam, maka anaknya tidak akan bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Itu adalah sebab tertolaknya mendapatkan warisan. Yang keempat, yang keempat ini tidak dibahas dalam fikih-fikih mawaris. Ya, jadi adanya di kompilasi hukum Islam. Ya, karena kita tinggal di Indonesia, ya, maka kita harus ikut kepada kompilasi hukum Islam ini. Apa sebab tertolaknya mendapatkan warisan? Yaitu dengan sebab dia pernah dipidana pun pernah diberikan hukuman, diputuskan hukuman oleh hakim, yaitu kurungan ataupun penjara minimal 5 tahun. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam, apabila seseorang pernah dipidana ataupun dipenjara minimal 5 tahun, maka dia tidak akan mendapatkan warisan. Ya, itu ya. Jadi itu adalah sebab-sebab
tertolaknya mendapatkan warisan. Yang pertama karena dia itu sebagai hamba sahaya, yang kedua karena sebab dia membunuh, yang ketiga karena sebab dia beda agama, yang keempat karena sebab dia pernah dipidana minimal 5 tahun. Maka 4 sebab ini yang menyebabkan seseorang tertolak ataupun tidak akan bisa mendapatkan warisan. Nah, baik, itu adalah materi yang pernah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kepada materi selanjutnya yaitu Darsus Salisu fil Warosah. Ya, pelajaran yang ketiga yaitu menjelaskan tentang warosah. Warosah itu adalah ahli waris. Warosah itu adalah kalimat isim fa'il, sigotnya sigot jamak. Dari warisun, warisani, warisuna, wurrosun, wurrosun, warosatun. Nah, itu dia. Jadi sigotnya sigot jamak yang artinya para ahli waris. Nah, silahkan dibuka bukunya halaman 6. Di halaman 6 di situ sudah tertera ya. Kita akan membahas pelajaran yang ketiga yaitu tentang ahli waris. Siapa saja sih yang akan mendapatkan warisan? Ya. Jadi, nah ini nanti kita bahas. Ahli waris itu semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Itu membahas tentang ahli waris dan bagian-bagian yang mendapatkan warisan. Bagian-bagian ahli waris. Ya. Jadi jumlah ahli waris itu dari kalangan laki-laki itu berjumlah 15, dari kalangan perempuan itu berjumlah 10. Maka total keseluruhan ahli waris ataupun orang yang mendapatkan warisan yaitu totalnya ada 25 kelompok. 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan. Baik, sekarang kita bahas siapa saja sih yang akan mendapatkan warisan itu. Contoh dalam slide ini, kanlah seseorang meninggal dunia, kalau dia laki-laki, katakanlah dia mayit bahasa Arabnya. Kalau misalkan yang meninggalnya adalah perempuan, adalah mayitah. Ya, mayit perempuan. Ya. Jadi yang akan mendapatkan warisan itu yang pertama adalah ya, ketika mayit laki-laki meninggal dunia, maka zaujah ataupun istrinya itu akan menjadi ahli waris. Begitu juga ketika misalkan ya mayitah ataupun istri meninggal dunia, maka zauj ataupun suaminya itu akan mendapatkan warisan. Kemudian selanjutnya yang akan mendapatkan warisan yaitu ibnun, anak laki-laki dari mayit. Kemudian selanjutnya adalah bintun, anak perempuan dari mayit, baik satu ataupun lebih dari satu. Semuanya akan mendapatkan warisan. Kemudian siapa lagi yang akan mendapatkan warisan? Yaitu ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Ataupun bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini juga akan mendapatkan warisan. Begitu juga seterusnya, berarti ke bawah nih. Cucu laki-laki ya, ketika punya anak laki-laki namanya ibnu ibnil ibni. Ya, cicit laki-laki dari cucu laki-laki. Kalau cicit dari cucu perempuan ataupun anak dari anak perempuan itu tidak mendapatkan warisan. Atau cicit perempuan dari anak laki-laki namanya bintul bintu ibnil ibni. Nah,
dan seterusnya sampai ke bawah. Cuma jarang kita temukan sampai ke cicit, itu jarang. Ya, maksimal paling mentok paling juga sampai cucu. Ya, cicit itu jarang. Karena nanti akan terhijab ya. Kalau misalkan masih ada anak, maka cucu tidak dapat. Kalau masih ada cucu, begitu juga cicit tidak akan mendapat warisan. Nah, ini ya. Jadi yang akan mendapatkan warisan yang pertama, yang selanjutnya adalah ibnun, anak laki-laki, kemudian bintun, anak perempuan, kemudian ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik, selanjutnya. Nah, tadi ya, keturunan ke bawah, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak perempuan, sampai terus ke bawah, itu namanya golongannya disebut furu' ataupun keturunan. Nah, selanjutnya kalau ke atas, yaitu mayit mempunyai bapak, katakanlah abun. Mempunyai ibu, katakanlah ummun bahasa Arabnya. Kemudian bapaknya mempunyai bapak lagi, namanya jadun, kakek. Bapaknya mempunyai ibu lagi, namanya jaddatun, nenek. Kemudian ibunya mayit mempunyai nenek lagi, katakanlah jaddatun. Nah, tapi bapaknya ibu itu tidak mendapatkan warisan. Nah, sampai terus ya, bapaknya jadun, ibunya jadun, sampai seterusnya ke atas, itu namanya usul. Nah, jadi usul itu adalah orang tua generasi ke atas. Nah, ini yang akan mendapatkan warisan ataupun yang akan menjadi ahli waris. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Nah, dari karangan Hawashi. Hawashi itu saudara. Nah, mayit meninggal dunia. Nah, kemudian mayit mempunyai saudara kandung sebapa dan seibu. Namanya akhun syakik kalau laki-laki. Kalau perempuan namanya ukhtun syakik, saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan. Ya, ini akan mendapatkan warisan ataupun akan menjadi ahli waris. Begitu juga misalkan akhun li abin, saudara kandung sebapa. Misalkan mayit mempunyai bapak, bapaknya menikah lagi dengan wanita lain, dari pernikahannya itu menghasilkan anak, berarti hubungannya ke mayit namanya akhun li abin, saudara kandung sebapa. Kalau laki-laki, kalau perempuan ukhtun li abin, saudara kandung seibu. Nah, ini juga akan menjadi ahli waris. Begitu juga ketika mayit punya ibu, ibunya menikah lagi dengan orang lain, maka menghasilkan anak namanya akhun li ummin, saudara seibu. Kalau laki-laki akhun li ummin, kalau perempuan ukhtun li ummin, saudara seibu, ya, saudara seibu. Dia juga akan mendapatkan warisan. Nah, maka ketiga kelompok ini, yang pertama saudara kandung, kemudian yang kedua saudara sebapa, yang ketiga adalah saudara seibu, ini mereka juga nanti akan menjadi ahli waris dari mayit. Nah, kemudian siapa lagi yang akan mendapatkan warisan? Nah, yang akan mendapatkan warisan adalah ketika saudara kandung laki-laki mempunyai anak laki-laki, atau dia statusnya ke mayit ini adalah ponakan, maka dia juga akan mendapatkan warisan. Kalau ponakan perempuan tidak mendapatkan warisan. Kemudian begitu juga saudara kandung sebapa laki-laki, ketika dia mempunyai anak laki-laki, maka dia juga akan menjadi ahli waris. Anak laki-laki dari saudara kandung sebapa laki-laki juga akan mendapatkan warisan. Kemudian siapa lagi yang akan mendapatkan warisan? Nah, ya. Misalkan bapak mempunyai saudara kandung sebapa seibu namanya ammun syakik. Ya.
Kemudian bapak mempunyai saudara kandung sebapak namanya amun li'abin. Dia juga ini keduanya ini berarti kalau kemait namanya paman. Paman ya. Nah, ini keduanya juga akan mendapatkan warisan. Begitu juga anak laki-lakinya ini, anak laki-laki paman juga akan mendapatkan warisan. Ya, baik itu yang saudara kandung ayah, ya, atau saudara kandung sebapak ayah, itu akan mendapatkan warisan. Nah, kemudian yang terakhir yang akan mendapatkan warisan, nah ini, yang terakhir yang akan mendapatkan warisan adalah mu'tik. Ya, itu orang yang pernah memerdekakan si mayit. Dulu si mayit ini adalah seorang hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh si mu'tik ini, oleh seseorang namanya mu'tik, bahasa Arabnya ya. Maka ketika mayit ini meninggal dunia, dia udah menjadi pengusaha sukses. Maka si mu'tik ini, orang yang dulu pernah memerdekakan dia akan mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris. Kalau laki-laki yang memerdekakan namanya mu'tik, sedangkan kalau perempuan namanya mu'tikoh. Nah, ini total keseluruhan yaitu ada 25 ahli waris. Itu pun 25 kelompok. Yaitu terdiri dari laki-laki 15 kelompok, perempuan yaitu 5 kelompok. Baik, sekarang kita buktikan laki-laki. Ya. Laki-laki katanya ada 15 kelompok. Kita hitung. Yang pertama zauj. Kedua anak laki-laki. Ketiga cucu laki-laki. Keempat ayah. Kelima kakek. Keenam saudara kandung laki-laki. Kemudian ketujuh anak dari saudara kandung laki-laki. Kedelapan saudara kandung sebapak. Kesembilan anak dari saudara kandung sebapak. Kemudian ke-10 adalah saudara kandung laki-laki seibu. Kemudian ke-11 adalah paman. Ke-12 paman sebapak. Kemudian ke-13 anaknya paman. Ke-14 adalah anaknya paman sebapak. Ke-15 adalah mu'tik ataupun laki-laki yang pernah dulu memerdekakan hamba saya. Jadi totalnya ada 15 dari kelompok laki-laki. Kemudian dari kelompok perempuan yaitu ada 10. Sekarang kita buktikan. Pertama zauj, istri. Yang kedua adalah anak laki-laki. Yang kedua adalah cucu laki-laki. Cucu laki-laki. Yang kedua adalah anak perempuan. Yang ketiga adalah cucu perempuan. Yang keempat adalah ibu dulu, ibu ya. Yang kelima nenek dari bapak. Yang keenam nenek dari ibu. Yang ketujuh saudara kandung perempuan. Kemudian yang kedelapan saudara sebapak perempuan. Yang ke-9 saudara seibu perempuan. Yang ke-10 adalah mu'tikoh, perempuan yang dulu pernah memerdekakannya sebagai hamba saya. Maka total keseluruhan laki-laki 15, perempuan 10, maka total keseluruhan ahli waris ada 25. Nah, apakah semuanya ini akan mendapatkan warisan? Iya, kalau dia tidak terhijab. Tapi kalau misalkan seluruh ahli waris ini yang 25 kelompok, semuanya dia masih hidup semuanya, maka yang akan mendapatkan warisan yaitu hanya 5 kelompok saja. Sisanya kemana? Sisanya terhijab ataupun terhalangnya ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan mayit. Ya. Siapa saja 5 kelompok itu? Yang pertama adalah suami jika mayitnya perempuan. Kemudian yang kedua adalah bapak. Yang ketiga adalah ibu.
Yang keempat adalah anak laki-laki, yang kelima adalah anak perempuan. Kalau istri, ya enggak lah, kan yang meninggalnya istri. Begitu juga kalau misalkan yang meninggalnya eh, mayit laki-laki, ya, laki-laki, maka yang akan mendapatkan warisan adalah istrinya, kemudian anak laki-lakinya, kemudian anak perempuannya, kemudian bapaknya, kemudian ibunya. Jadi jika keseluruhan ahli waris ini yang 25 semuanya masih hidup, maka yang mendapatkan warisan hanya 5 kelompok saja, yaitu suami atau istri, kemudian anak laki-laki, anak perempuan, bapak dan ibu. Nah, inilah semua ahli waris dalam pembagian ilmu faraid. Hmm, Itu ya. Mudah-mudahan kita dapat memahami siapa-siapa yang mendapatkan warisan dari liwaris, dari pewaris yang meninggal dunia. Ya, dari 25 kelompok, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, itu saja materi kita pada hari ini, yaitu tentang ahli waris. Karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dengan doa kifaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup ya dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.